Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Saleh Godly Story. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas seputar kisah Nabi dan Rasul. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib ini diutus di negeri Madyan. Penduduk negeri Madyan sudah lama melupakan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya adanya Allah. Mereka menyembah hutan dan menyembah Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Nah, seperti itu ya. Jadi negeri Madyan ini penduduknya menyembah hutan, ya, menyembah hutan dan menyembah Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Jadi sungguh aneh sekali ya penduduk negeri Madyan ini. Nah, pada masa itu penduduk Madyan sudah sangat sesat. Kemungkarannya sudah sangat keterlaluan. Kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Dan kebiasaan buruk mereka yang sangat jahat adalah mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Inilah kiranya yang harus dihindari para pedagang zaman ini. Nah, di sini ya awal mula atau sejarahnya, di mana istilahnya licik ya, licik saat berdagang. Jadi cheating ya, atau membohongi ya, berbohong ya saat berdagang, yaitu salah satunya yaitu mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Nah, jadi memanipulasi ya agar untung dalam perdagangan. Ini sangat dosa sekali ya, seperti ini. Nah, kemudian Nabi Syuaib mengajak kaumnya menyembah Allah, menjauhi kejoliman, kemungkaran, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Ia juga mengajak mereka berlaku jujur, menimbang dengan benar tanpa dikurangi, seperti kebiasaan mereka ya, yang mengurangi timbangan saat berdagang. Nabi Syuaib juga memperingatkan mereka agar tidak menghalang-halangi para pengikutnya yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Sebab kaum Madyan punya kebiasaan jelek. Mereka suka menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman. Bahkan banyak dari mereka yang dipaksa dengan kekerasan untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib. Nah, seperti itu ya. Walau demikian, Nabi Syuaib tetap sabar dan terus melaksanakan dakwahnya. Kegigihan Nabi Syuaib ini agaknya membuat orang-orang kafir gatal dan sangat jengkel. Mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengancam akan menyiksa dan merajam Nabi Syuaib jika beliau tidak mau menghentikan dakwahnya. Nabi Syuaib dan pengikutnya kemudian pindah ke negeri lain karena penduduk Madyan sudah tidak dapat diharap lagi. Jadi keimanannya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Mereka malah mengejek dan menghina ajaran Nabi Syuaib dengan penuh kepongkahan atau kesombongan. Nah, hanya beberapa saat setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah, tiba-tiba penduduk Madyan dikejutkan oleh adanya gempa maha dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Seperti itu ya, ajab dari orang-orang yang durhaka. Nah, kemudian di sini Nabi Syuaib berdakwah kepada kaum Ashabul Aikah. Nah, jadi Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah ke negeri Aikah sesuai dengan petunjuk Allah yang memang menugaskannya untuk berdakwah di sana. Ternyata penduduk Aikah juga sama durhakanya dengan penduduk Madyan. Mereka menolak ajaran Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan mengejek dan mengancam Nabi Syuaib
Bahkan mereka menantang agar Nabi Syuaib segera mendatangkan azab yang dijanjikan Allah. Jadi malah menantang. Jadi di sini nilainya jangan sakabur atau menantang, apalagi itu adalah untuk kebaikan, menantang-nantang Allah atau menantang Tuhan atau menantang-nantang azab. Kita dilarang sama sekali takabur atau menantang atau merasa jagoan ya. Di sini kita harus tetap rendah diri, berserah diri kepada Allah, karena itu sangat tidak dianjurkan. Karena terus menerus berbuat kedurhakaan dan kemaksiatan tak bisa diingatkan lagi dan tak dapat diharapkan keimanannya lagi. Maka akhirnya Allah mengazab mereka. Mula-mula mereka diserang udara yang sangat panas, sehingga mereka sama keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Jadi saking panasnya ya di rumah mereka kemudian keluar. Jadi udaranya itu panas, sangat panas sekali, seperti itu ya. Tetapi dimanapun mereka berada, tapi tetap sama saja, udara telah berubah menjadi panas hingga menyesakkan dada dan napas mereka. Tetap walaupun keluar ya tidak ada udara, tetap panas saja, gerah, dan bahkan dada pun terasa sesak. Ingatlah, udara semacam ini pernah melanda kawasan Amerika yang terkenal akan kemaksiatannya. Nah ini ya, pernah juga ya. Hingga ratusan jiwa melayang sia-sia, dan ini hendaknya menjadi pelajaran dan cermin bagi manusia abad ini. Nah ini ya, mungkin beberapa saat lalu juga pernah terjadi ya, udara sangat panas. Kita pun harus introspeksi diri, mungkin itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pengingat kepada kita agar kita menghindari kemaksiatan atau perbuatan yang sesat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba nampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka gembira. Nah, jadi mereka itu senang. Tiba-tiba awan hitam ada ya. Mereka gembira, dikira awan itu akan mendatangkan hujan. Hawa sejuk yang mereka rindukan akan segera terhirup. Namun angan-angan itu buyar, berantakan karena tanpa diduga datanglah angin kencang. Mereka sama terhempas dan terlempar. Pada saat demikian, dari awan yang hitam pekat itu menyambar guntur yang saling menyusul. Binasalah kaum yang durhaka itu. Satu pun tak ada yang tersisa, hanya Nabi Syuaib dan pengikutnya yang bisa selamat karena mendapat rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dia ya, kisah Nabi Syuaib dan azab kaum-kaum yang durhaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.